ngejambak kuping sih, ngejambak kuping, ngejambak leher gitu ya, kayak wuhu gitu. Yo, what is up guys, and welcome back to Basindo Cars sama gue Malvin. Dan IST video kali ini kita bakal ngebahas Hyundai Ioniq 5. Dan ya, gue udah kecobain mobil ini selama kurang lebih seminggu terakhir. Kurang lebih 400-500 km udah gue setirin. Jadi gue pengen share apakah kira-kira mobil ini tuh masih layak buat dibeli di tahun 2024 ya, setelah banyak dari pabrikan-pabrikan China seperti BYD, Chery ngerilis mobil dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi langsung aja, tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, first of all, kita cerita sedikit soal Hyundai Ioniq 5. Mobil ini memang dirilis sekitar 2 tahun lalu ya, persis ya, bulan April 2022, dan udah dirakit CKD ya, dirakit di Indonesia di pabriknya Hyundai di Cikarang. Untuk Ioniq 5 sendiri di Indonesia ada total 4 pilihan trim ya, dari yang Prime Standard Range, Long Range, Signature Standard Range, dan Long Range juga. Nah, kita ngomongin aja langsung sekarang dari segi desain. Nah, untuk varian yang kita testing ini adalah varian Signature Long Range dengan Blue Link. Jadi ini kalau nggak salah tahun 2023, varian warnanya ini adalah yang Gold Matte ya, jadi warna emas, tapi sebenarnya abu-abu. Kalau dilihat aslinya nggak ada emas-emasnya sama sekali, cuma mungkin kalau kena sinar matahari di beberapa angle kelihatan agak ada warm tint-nya kayak gitu ya. Nah, memang dari segi desain sendiri, kalau kalian semua udah pada lihat ya, 2 tahun terakhir Hyundai Ioniq 5 memang futuristik, retro kayak gitu. Dan menurut gue sendiri ya, subjektif sih, ini memang desainnya nggak ngebosenin, cuma memang terlalu apa sih, ahead of its time. Jadi kayak kemajuan ya daripada zamannya. Jadi kadang-kadang orang lihatnya mungkin agak aneh, kadang-kadang orang jadinya kayak rada-rada ngebosenin, tapi overall kayak gue sendiri suka banget. Misalnya kayak di lampunya ini ya, kalau kalian lihat dari kotak-kotaknya sendiri, pixel desainnya pasti udah pada ngerti karakternya si Hyundai Ioniq ini. Menurut gue futuristik, keren abis. Dan ada lampu-lampu lagi tambahan di bagian bawah si hoodnya ini, yang mana ngasih ciri khas yang futuristiknya tuh luar biasa gitu. Nah, sekarang kita coba lihat ke bagian belakang. Dan bagian belakangnya inilah menurut gue yang gue paling suka sebenarnya dari Hyundai Ioniq 5 ini, yaitu lampunya ini, yang mana menyatu ya, bener-bener semua desain pixelnya itu integrated dengan maksimal di sini. Dan ya sampai sekarang sih jadinya menurut gua bagian belakangnya ini yang paling masih menggoda sih dari segi desain. Cuma nggak tahu menurut kalian gimana, boleh banget di komen di bawah. Nah, satu bagian belakang yang gue pengen highlight adalah di bagian kacanya ini, dimana dia nggak ada rear wiper buat kaca belakang, yang mana di beberapa kasus memang pas ini gue lagi sering hujan di sini itu agak lumayan mengganggu. Tapi memang ini udah di address di versi facelift daripada si Hyundai Ioniq 5 ya. Ya, udah di Korea udah keluar versi faceliftnya, walaupun belum dijual massal. Moga-moga di Indonesia coming soon ya. Tapi katanya versi 2024 itu bakalan ada rear wiper. Nanti kalau udah pada tahu boleh juga di komen di bawah. Oke, sip, itu tadi. Kita cek ke bagian samping. Oke, sekarang kita lihat di tampak samping. Memang dari segi desain again sama, masih futuristik banget. Cuma menurut gua satu yang agak menipu adalah karena bentuknya tuh kayak hatchback ya. Jadi mungkin orang kadang ngelihat ini tuh mobil kecil, padahal enggak, aslinya tuh ini mobil gede banget. Dari segi wheelbase sendiri ini tuh katanya sepanjang Pajero wheelbase-nya, jadi bisa dibilang memang gede. Gua masukin garasi juga gede banget, dan lebarnya juga lebar banget. Gua parkir di mall beberapa kali itu rada-rada tight banget kiri kanannya. Dan untuk handle pintunya gue juga suka, ini modelnya yang ditarik begini ya, jadi dia futuristik biar lebih seamless gitu ya ke bagian misalnya di drag coefficientnya gitu. Peleknya juga ring 20 untuk yang versi signature ini. Jadi kalian dapat overall desain menurut gue yang udah jos banget. Nah, sekarang kita coba cek ke bagian interior aja. Oke, sekarang kita ada di interiornya Hyundai Ioniq 5. Dan kalau tadi eksteriornya dia cukup futuristik ya, di dalamnya sebenarnya menurut gue cukup konvensional buat standar 2024 ini ya. Kayak ada dual screen yang terhubung, kemudian dari segi steering juga semua masih cukup konvensional, walaupun desainnya ini agak unik ya, 2 spoke aja. Dan ada settingan drive mode, sama personalingnya sekarang ada di kanan bawah ini, yang mana awalnya bikin gue agak kagok sedikit ya. Tapi sebenarnya dari segi logika itu masih oke banget. Kalau kalian putar ke atas itu drive, jalan ya, jalan ke depan. Kalau kalian putar ke bawah itu mundur ke belakang, dengan parkingnya ada di bagian jempol ya, kalau kalian bisa bilang dari segi posisinya. Dari segi interior juga semua pengendaliannya semua aman, cuma gue ada sedikit concern pas AC aja. Jadi pas gue awal terima mobil ini, itu ada
bagian AC-nya itu yang di on-offin kan ya, itu yang bagian sirkulasi udara di dalam. Nah itu gue nggak tahu tuh apakah posisinya kalau lampunya hidup itu tuh on atau off. Itu gue jadi mesti search, ternyata pas lampunya off itu artinya dia udaranya masuk dari luar. Sedangkan pas sekarang gue hidupin nih si pencetan AC sirkulasi udaranya, itu baru sirkulasi udaranya yang on, yang internal ya. Jadi karena nggak ada kode-kodenya sih, nggak ada bahasa-bahasanya. Sama juga kayak bagian defogger nih, ada front defogger sama yang rear defogger tadi, nggak ada logonya mana yang front, mana yang rear. Kita mesti kira-kira sendiri aja kayak gitu, atau ya mesti baca manualnya. Tapi overall dari segi kontrol, semua software ini juga semuanya menurut gua refine banget secara pengoperasian ya. Jadi masih kayak brand-brand mobil pada umumnya, nggak kayak brand China yang menurut gue masih somehow agak mentah dari segi softwarenya gitu ya. Cuma balik lagi memang ini ya, Hyundai sendiri ada brand yang udah established ya, yang udah lama. Jadi mungkin dari segi head unit ya mereka udah menurut gue udah paling mantep lah, udah paling aman untuk dipakai, paling gampang dimengerti, dan ya dipelajarinya juga cepet. Nah, dari segi head unitnya sendiri, ini memang bisa Android Auto sama Apple CarPlay, tapi sayangnya masih kabel dua-duanya ya. Itu yang menurut gua buat tahun 2024 agak kurang gitu. Makanya gue mesti tambahin adapter yang sama gue pakai di Mazda 3 gua, itu untuk wireless wireless Android Auto, atau bisa juga kalian pakai yang wireless Apple CarPlay, yang CarLink Kit itu juga bakalan bisa. Dan dari segi suara, ini udah pakai Bose ya, yang signature ini yang tertinggi udah pakai sound systemnya Bose, dan overall quality-nya menurut gua mantep, dan settingannya juga lumayan banyak bervariasi, tapi overall experience-nya menurut gua udah oke banget. Kemudian ada panoramic roof ya ke belakang, ini gede banget dan ngasih cahaya yang lumayan, walaupun ini kondisinya lumayan mendung. Jadi ya kurang lebih untuk dari segi interior gua no complain, ini space-nya luas banget ya. Sesuai tadi, walaupun dari segi interior desainnya lebih normal, tapi space-nya sama tadi kayak eksteriornya gede di dalamnya, jadi benar-benar puas. Dari segi kursi juga kontrolnya juga semua lengkap ya, dual, kiri kanan udah elektrik, belakang pun juga untuk maju mundurnya juga elektrik dan bisa kalian atur dari kursi penumpang, plus ada juga Ottoman. Ottoman ini yang ada sandaran kakinya, yang mana kalau buat gua pas pakai celana pendek gini tuh sebenarnya agak sedikit mengganggu sih ya. Cuma kalau kalian pakai celana panjang nggak gitu berpengaruh, jadi balik lagi situasi dan kondisi menentukan juga. Dari segi space overall luar biasa, di tengah ada space gede, ada konsol juga, center konsol bisa dinaik turunin untuk armrest. Ada laci juga di sana yang desainnya menurut gua agak aneh, kenapa dia bentuknya laci ya, bukan kayak biasa shelf yang ada di mobil-mobil kayak gitu. Dan ya AC dingin banget juga, plus ya dari segi pintu ini berat banget pintunya. Oke, driving the Ioniq 5, dan harus gua bilang mobil ini tuh first impressionnya nyaman banget, bener-bener comfy posisinya ya. Nyetirnya tuh nyantai, bukan lebih ke sporty yang rendah, jadi dia lebih tinggi, lebih tegap gitu ya, kayak berasa bawa SUV memang gitu rasanya. Jadi nggak yang feeling sporty banget, cuma memang kalau kalian pengen ngerasa sportinya, kalian bisa ganti driving mode-nya ya ke mode sport, dan langsung aja nih kita siap-siap tancap gas aja gitu langsung, karena akselerasinya masih 7 detik 0-100-nya, jadi wah juga nih kalau kita mau nyalip-nyalip tuh berasa effortless banget bisa dibilang untuk nyetirnya, untuk motong-motong di jalan, untuk misalnya aja ada jalan naikan, ini semua dilahap dengan mudah lah bisa gue bilang gitu. Cuma balik lagi ya, ini bukan buat sport, jadi posisi nyetirnya aja yang agak tinggi menurut gue. Gue sendiri lebih prefer kalau bisa agak rendah ya, makanya kalau nggak salah Ioniq 5N yang kemarin baru dirilis internasional itu posisi duduknya dia bikin lebih rendah biar ngerasa lebih sporty. Kalau ini jadi feelingnya nggak sporty sama sekali gitu. Oke, poin kedua, tadi mungkin gue ada bahas sedikit soal head unit, cuma memang ada beberapa poin yang detail-detail kecil, kayak misalnya yang belum dibahas banget, kayak layarnya nih warna putih. Sebenarnya pas siang-siang kayak gini nggak gitu masalah sih, cuma pas malam emang kadang agak awkward aja sih. Dan banyak juga gue lihat ada beberapa toko gitu ngejual modifikasi biar bezel layar si head unitnya ini bisa diganti jadi warna hitam. Mungkin lebih low-key jadi gitu ya, nggak terlalu obvious banget. Dan ngomongin head unitnya sendiri, ini juga yang ada satu yang gue kurang srek, yaitu soal ventilated seats-nya. Dimana ventilated seats-nya ini nggak ada pilihannya ya buat kita hidupin di sini, di tempat AC-nya. Kita harus masuk ke dalam settingan AC-nya, atau memang bisa sih lewat pencet si climate ini kita bisa masuk ke situ, kita mesti pencet
2 kali ya, ada pilihan settingan kedua, dan itu yang menurut gue agak kurang aja sih user experience-nya, dan ujung-ujungnya gue jadi sering lupa gitu buat pakai ventilated seats-nya gitu kan, padahal fiturnya kan udah ada gitu ya. Oke, ketiga, dari segi driving experience-nya juga, bantingan. Nah, ini yang gue bilang nih, bantingannya tuh bener-bener firm ya. Firm bukan keras, tapi firm empuk. Jadi kayak dewasa sih bisa dibilang. Dan beberapa keluarga gue yang udah naik pun ngebilang juga kalau ini tuh nyaman banget secara bantingan suspensi ya. Jadi kayak kalau bisa dibilang nih dewasa kali bantingan suspensinya gitu. Jadi buat kena polisi tidur yang kecil-kecil, buat kena jalan-jalan yang kurang bagus, itu nyaman banget overall gitu. Dan sampai anak gue tuh tidur tiap kali masuk mobil di sini tuh bisa tidur dengan nyaman selama 2-3 kali ya. Kemarin 2-3 hari terakhir dia selalu naik, selalu tidur, dan space-nya juga kayak gue bilang karena space-nya gede ya, jadi tidur di belakang pun, di kursi belakang juga nyaman banget. Nah, untuk steeringnya sendiri, karena ini memang bukan mobil sport ya, jadi memang dia kurang direct, tapi masih dalam kategori yang oke kok. Ada sedikit delay aja sih gue ngerasanya, cuma buat nyetir santai masih enak, cuma buat nyetir yang gesit-gesit yang gila gimana sih, ini kayak ya ada sedikit delay, dan body roll-nya juga ada sedikit banget gitu, nggak yang mengganggu parah, nggak yang bikin badan sampai goyang-goyang kalau kita lagi manuver gitu. Jadi overall handling masih gue kasih kategori yang enak gitu, yang nyaman, dan bantingan suspensi tadi yang super empuk. Nah, tadi mungkin kalian juga bisa sambil denger ya, ada knalpot motor yang kencang. Peredaman suara di dalam cabin juga menurut gue ini oke banget buat sebuah mobil listrik ya, yang nggak ada suara. Itu mengandalkan banget peredaman suara dari luar. Jadi ini udah does the job very well sih gue bilang. So, dari segi driving experience, menurut gua ini overall oke banget ya. Bantingannya tadi firm, mantep, empuk, space-nya juga gede, nyaman, performance-nya juga ada ketika dibutuhkan, dan ya kalau ketika kita namanya bawa EV, tenaganya effortless ya buat naikkan, buat posisi nyalip-nyalip orang. Ya memang gitu sih, harus dibilang kalau EV itu kayak, kalau dari yang mungkin fanatik mobil bensin itu akan apa ya, kayak berasa pindah agama kali ya. Cuma setelah dicobain deh ya, gue kemarin sempat kasih coba temen gue yang fanatik bensin, yang dia ngerasa mobil baterai itu belum ada tempat lah sekarang ini. Setelah dia coba, dia kayak somehow consider gitu. Jadi memang mobil-mobil listrik kayak gini mesti kalian cobain dulu sih, biar bisa ngerasain langsung gitu. Nah, ini gue cuma ya sharing-sharing opini gue aja. Motornya hampir nabrak tadi. Kalau yang Hyundai ini juga satu lagi yang berbeda mungkin dibandingin mobil-mobil China kemarin, atau BYD sih lebih tepatnya. Dia akselerasinya nih langsung lebih ngejambak kuping sih, ngejambak leher gitu ya, kayak wuhuu gitu. Kamera gue ikutan goyang. Oke, satu lagi gue pengen bahas soal teknologi si ADAS-nya ya, Adaptive Cruise Control-nya atau Smart Cruise Control, di sini namanya SCC. Dia itu jaraknya bisa dibilang deket ya ketika kita ngidupin si mode driving-nya tadi ya, assisted driving. Terus steeringnya juga buat lane keep itu bisa, buat low speed follow juga bisa, tapi memang kalau kita sampai berhenti, itu kita mesti tekan gasnya manual baru dia aktif lagi si low speed follow-nya. Dan overall teknologi gue cukup pede ketika gue istilahnya di jalan tol menggunakan teknologi tadi ya, untuk dibantu steeringnya, dan pengeremannya juga termasuk cukup soft. Gue bilang lebih soft dibandingin sama mobil-mobil China EV yang gue pernah coba, dan pas dia ada jarak pun dia ngegasnya nggak terlalu agresif. Nah, kalau mobil BYD yang gue kemarin tes itu ngegasnya lumayan agresif, agak bikin deg-degan sih ya kalau kita lagi di belakang kemudi gitu, karena gas awalnya dia lumayan kenceng. Kalau ini dia lebih soft sih karakternya. Cuma gue pengen juga nih nanya ke temen gue yang udah punya Hyundai Ioniq 5 selama beberapa tahun. Katanya dia udah hampir 60.000 km mobilnya. Jadi kita tanya dia aja gimana dari segi experience-nya, gimana maintenance-nya juga, dan ya beberapa poin-poin lagi soal Hyundai Ioniq 5 setelah dia pakai jangka panjang. Let's go. Oke, jadi ini dia temen gue, Irfan. Van, gimana kabarnya, Van? Alhamdulillah baik, Om Alvin. Boleh cerita dong, Van, udah berapa lama pakai Ioniq 5, terus secara umum experience-nya mungkin boleh share-share sedikit. Pakai Ioniq 5 itu, awalnya order itu di bulan April 2022. Harus inden sekitar 6 bulan. Jadi barangnya itu nyampe pas banget di akhir Oktober 2022. Berarti sekarang udah 1,5 tahun ya pakai ya? Betul, 1,5 tahun. Terus sekarang udah berapa kilometer, Van? 54.000 sampai sekarang. 53 jalan 54.000. Ioniq gue kayaknya udah jadi Ioniq paling kilometernya paling gondrong ya kalau di sini kayaknya. Wow.
itu berarti udah lewat ya, free maintenance-nya ya. Kalau nggak salah 45.000 kan ya, kalau dicek di website. 45.000 tuh ya, itu yang free semuanya ya. Jasa, spare part, dan lain-lain. Kalau 60.000 itu free-nya free jasa. Oh, jasa. Kalau spare part masih bayar. Free ya. Setelah 50.000 kilometer, ada masalah nggak? Pertama kali ada isu sebenarnya kok Malvin. Yang bulan pertama, gue tuh baru tahu lampu depan sama lampu belakang ternyata ada retak. Itu retak halus. Kenapa bisa tahu itu retak halus? Jadi setiap kita mau cuci mobil atau selesai kita cuci mobil atau hujan, selalu berembun. Oh, oke. Ya. Nah, akhirnya karena itu adalah cacat pabrik ya jatuhnya ya. Ya, garansi. Dan garansi dan bukan kesalahan kita, jadi itu langsung diganti sama pihak Hyundai-nya langsung. Oke, aman berarti ya. Aman. Yang sering kita dengar tuh yang itu tuh 12 volt aki ya. Kalau masalah aki, masalah baterai, gue nggak pernah ada isu di mobil ini. Aman berarti ya so far ya. Aman banget. Lu punya sering pakai, Van? Kalau gue sih kondisinya tiap hari gue pakai, kerja gue pakai, weekend liburan gue pakai, jadi benar-benar gue pakai sih. Kalau untuk daily ini nggak ada yang ngalahin sih kok. Oke. Ini daily beater banget ini. Kalau mobil listrik berapa, Van? EV Ioniq 5. Di luar ngecas di SPKLU ya. Di rumah itu posisi tokennya itu ada 2. Satu token memang rumah, satu dedicated ke chargeran, biar kita bisa monitoring untuk pengeluaran kita 1 bulan itu berapa. Gua itu 500.000 habis 1 bulan. Full itu habis di atas tanggal 25 gua habis. Harus isi lagi gitu 1 bulan. Ya, anggaplah itu 1 bulan itu 25 ke 25 ya 1 bulan 500.000. Tapi setiap tanggal 1 di awal bulan itu kita dapat potongan 30% dari PLN. Jadi penggunaan kita 500.000 itu 1 bulan ya. Akan dikembalikan sama PLN 30%-nya dalam bentuk token. Jadi bisa kita isi lagi ke token itu. Jadi sedrastis itu dong. Pengguna dari sebelumnya yang bensinnya sampai 6 juta, tiba-tiba cuma 500.000 untuk listrik. Wah, ini ngaruh banget sih. Itu bisa menghemat jauh banget. Iya. Operasional bulanan kita di rumah gitu. Dan itu awalnya gue kaget. Orang-orang itu beranggapan nggak pakai mobil charger tuh ngecasnya susah. Terus hitungan KWH-nya gimana sih? Semurah apa gitu. Padahal ya hitungannya gampang. Kalau mau kita hitung kasarnya aja, mobil Ioniq 5 itu kapasitas baterainya tuh 72 kW. Per KWH-nya PLN itu kan kalau nggak salah 2.600 kalau SPKLU ya. Wall charging rumah itu sekitar 1.600. Nah, tinggal dikalikan aja gitu. 2.600 kalikan 72 itu ya kurang lebih 150 lah. Gitu. Gila. 150.000. Hemat ya secara ongkos, jadinya makanya sering road trip nih kayaknya nih. Ya. Kayak lihat-lihat bentar-bentar udah di Bali, bentar-bentar udah di Anyer gitu ya. Itu kalau kayak road trip keluar kota, chargingnya gimana dong kalau kayak gitu? SPKLU secara akses ini aman ya? Itu kan ada aplikasi charging tuh namanya Charge In ya. Di situ kan ada tulisan lokasi SPKLU. Dia bakal ngebaca GPS kita, posisi kita ada di mana. Nah, dari situlah kita bisa tentukan mana yang terdekat. Tinggal kita pilih aja. Diarahin ya, berarti ya. Worth it banget nih ya so far ya. Kedengarannya sih semua positif nih. Apa aja biaya maintenance-nya? Ada yang dikeluarin nggak? Sampai sekarang nggak ada kayaknya. Nggak ada. Kalau maintenance only nggak pernah ada keluar duit ya gratis. Gue punya filter AC itu ada 4 nggak kepake itu kok kalau mau. Karena gue beli yang ini ya ada third party gitulah. Ya udah gue pakai itu ternyata lebih durable juga, lebih bagus penyaringannya. Jadi nggak kepake tuh yang tiap dikasih Hyundai ada 4 tuh di bagasi depan. Jadi itu setiap itu dikasih gue bilang simpan aja tuh. Cuma sih kan Hyundai itu 15.000 ya. Tiap servis 15.000. Jadi sampai 45.000 gue servis itu nggak pernah ada keluar duit. Cuma nanti di 60.000 ada. Jasa ya berarti ya, 60.000. Bukan, 60.000 itu pengganti cairan pendingin baterai yang warna biru. Udah tahu kan itu kira-kira berapa? Udah tahu. Jadi pada saat kita beli mobil pertama kali, Hyundai itu bakal kasih estimasi sampai 100.000 km kalau nggak salah. Atau paling besar tuh di 60.000. Itu sekitar 3.500.000. Berarti dari awal beli 2022 Oktober ya, sampai sekarang belum keluar. Ya. 1,5 tahun lah kurang lebih ya. Berarti nanti belum. 60.000 nih, soon 3 juta.
oli yang mesti diganti, kampas rem, segala macam itu nggak ada berarti ya, Van ya? Kita Untuk kampas rem mobil kayaknya listrik ada, ya? cuma oli Kampas nggak rem ada. Paling oli transmisi doang kali ya, full baterai soalnya kan. Iya. Mau tahu harga Berapa tuh? pajaknya ya? Wah, harga pajaknya mahal banget sih ini. Berapa tuh? Kayaknya sama motor Mio kayaknya masih mahal motor Mio deh. 147.000. Pajak yang tahun kedua ya. Misalnya tahun pertama kan udah Iya. dibayar tuh sama si Iya. dealer. 990.000 nggak sampai sejuta. Terus yang ini kan gue Wow. bayar tuh yang tahunan cuma bayar Wow. 147.000. Kan ada beberapa pos itu Iya. gue tanya. Pak ini nggak salah input Pak. Salah nih, Pak. 147.000. Iya gue udah tunjukin minimal sejuta lah gitu biar gue percaya gitu kan sejuta. Terus kata orang enggak Pak bener Pak memang segitu. Gue tanya lagi ke Oke. orang lain buat bener meyakinkan kalau benar. Dan ternyata memang benar. 147.000 gue cuma bayar. Gila, makan aja di Jakarta tuh 150.000 loh bisa loh. Ini pajak mobil setahun 147.000. Oke deh, Van, thank you banget, Van, waktunya. Oke ya. Oke, see you. thank you. Bye-bye. See you. So guys, paling itu tadi buat Hyundai Ioniq 5. Dan kalau mau menjawab pertanyaan awal tadi, apakah mobil ini masih worth it buat tahun 2024? Menurut gue personally sih masih yes. Memang harganya lebih tinggi sedikit dibandingin sama kompetitor, tapi memang segmennya berbeda. Ini menurut gue mobil yang buat family banget, ini bakalan super duper enak. Dan ya itu kalau tadi kalian mau change to EV ya secara lifestyle, ini juga efisien, after sales-nya juga oke. Dan ya overall package menurut gue ini refine banget sekali lagi. Yes, itu aja. Thank you semua buat teman-teman yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat dan let me know gimana opini kalian soal Hyundai Ioniq 5 di kolom comment section di bawah. Itu aja. Like kalau kalian suka videonya, subscribe ke Best Indo Cars, dan I'll see you guys on the next video. Bye bye.